Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Kami, keluarga besar Al-Fityan School Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan, bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official, rahimakumullah. Pertama sekali mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, sedekah kita dan semua ibadah yang kita lakukan, kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat beriringkan salam mari kita sampaikan, mari kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita sudah memasuki menjalani Ramadan yang ke-8. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan lancar sampailah nantinya di penghujung Ramadan. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan tausiah singkat dengan tema yang cukup penting, yaitu puasa yang berkualitas. Tentu kita bertanya, apa sih puasa yang berkualitas? Sederhananya, puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang kita lakukan tidak hanya menahan diri dari haus dan lapar saja, tapi bagaimana kemudian puasa yang kita lakukan itu mampu mengendalikan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, mampu mengendalikan diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada unsur dimensi fisik, kemudian ada juga unsur dimensi batin ataupun mental, sehingga puasa yang kita lakukan itu tidak menjadi puasa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Tentu puasa seperti ini adalah puasa yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena puasa sudah capek-capek kita puasa, sudah lelah kita puasa, sudah haus kita puasa, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah summa nauzubillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita lakukan sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas? Pertama, ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Kita berpuasa karena satu tujuan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian yang memberikan energi positif yang menguatkan kita, yang memudahkan kita untuk melaksanakan puasa. Jadi puasa itu kita harus ikhlas. Bukan hanya puasa, semua ibadah yang lain termasuk sholat, zakat, haji, semua harus dilakukan dengan ikhlas sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan adalah puasa yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu tentunya adalah makan dan minum. Dengan sengaja kita lakukan, itu akan membatalkan puasa kita, dan itu harus kita tinggalkan. Apalagi yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja. Ada orang seperti itu. Mungkin karena dia tidak niat berpuasa, sengaja dia memasukkan jari-jarinya ke mulutnya sehingga dia mual, dan itu dilakukan dengan sengaja. Itu akan membatalkan puasa kita. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan
agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, kalau tadi membatalkan puasa, yang ini meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Pemirsa channel YouTube Al-Fitan School Medan Official rahimakumullah, banyak orang yang berpuasa merasa bahagia, merasa senang, merasa puas ketika dia sudah mampu menahan haus dan lapar. Dia merasa bahwasanya dia sudah mencapai tujuan puasa. Padahal haus dan lapar itu bukan tujuan puasa. Haus dan lapar itu adalah satu cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan puasa, yaitu menjadikan kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Hanya dengan merasakan lapar itu cara yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal apa yang membatalkan pahala puasa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa: berdusta, berghibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Nah, ini adalah dimensi batiniah, dimensi mental, dimensi rohani. Maka puasa itu sebenarnya kalau kita lihat lebih dominan berbicara tentang dimensi batin ataupun mental. Bagaimana puasa itu mampu mendidik kita, mengendalikan nafsu kita agar mengarah kepada hal-hal yang positif. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Banyak orang yang berpuasa supaya puasanya itu, kalau bahasanya, tidak haus kali, tidak capek kali, dan tidak terasa, supaya waktu itu terus berjalan. Ada yang dia menonton TV sepanjang hari, nonton dia capek istirahat. Ada juga untuk melewatkan waktu itu dengan bermain games supaya nggak terasa waktu itu berjalan dengan cepat. Ini saya kira juga hal-hal yang sia-sia. Jadi kita dilarang melakukan hal yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Justru sebaliknya, selama bulan puasa ataupun bulan Ramadan itu kita lebih banyak melakukan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang bernilaikan ibadah, karena itu akan membuat Ramadan ini menjadi lebih bermakna. Yang kelima adalah agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, kita harus memperbanyak amal soleh. Nah, inilah Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunat. Ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunat yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dihitung sama seperti ibadah wajib. Mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan puasa Ramadan itu dengan mengisinya dengan berbagai kegiatan ibadah. Tentu menjadi lebih bermakna ketika puasa ini kita jalankan dengan sabar. Itulah keistimewaan daripada puasa itu. Puasa itu salah satunya mengajarkan kita kesabaran. Tidak seperti ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan puasa. Dalam ibadah puasa itu ada latihan kesabaran. Sebagaimana kita ketahui, puasa itu adalah satu ibadah yang kita kerjakan dari sejak imsak sampai maghrib. Jadi di situ ada latihan kesabaran. Puasa itu tidak bisa dipercepat
Tidak bisa diperlambat. Kalau memang sudah ditentukan waktunya. Sejak imsak sampai maghrib. Berbeda dengan ibadah yang lain. Sholat misalnya. Sholat itu bisa dipercepat. Nah, makanya ada sholat kilat. Ada sholat patu ayam. Berbeda juga dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu bisa cepat, bisa lambat tergantung imamnya. Maka kita sholat itu jangan cepat kali, jangan lambat kali. Yang bagus itu adalah pertengahan, tidak cepat kali, tidak lambat kali, sehingga ibadah kita itu ada tumaninahnya. Seperti itu. Mudah-mudahan 5 hal ini mampu menjadikan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang bermutu, puasa yang berbobot, sehingga mengantarkan kita mencapai tujuan puasa itu menjadi la'allakum tattaqun, bukan sebaliknya seperti puasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official rahimakumullah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruknya datang dari saya sendiri. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sudah tahu dan mulai memupuk setiap impian-impian besar kami. Kami memulai segala sesuatu dari hal yang baik, agar langkah kami ke depannya juga selalu baik. Selalu memperbaiki mulai dari yang kecil, sehingga hal-hal yang besar akan mudah kami raih. Jiwa kami sudah ditempa untuk menjadi jiwa yang hebat dan jiwa pemenang, agar kami bisa selalu menebar manfaat dimanapun kami berada. Dan dari sini kami mulai menjelajahi setiap impian besar kami sampai kami menaklukkannya. Al-Fityan School Medan, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau Ilmu Syariah Al-Wafa. STIS Al-Wafa. Di STIS Al-Wafa. Di mana di sini kampus di sini luar biasa, bangunannya hebat luar biasa, megah luar biasa. Gedung-gedung yang ada di sini membuat kita jadi teringat dengan Timur Tengah. Dan sangat menarik teman-teman, di sini ada 2 program studi yang ditawarkan, yaitu Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Wafa sangat luar biasa, masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga ya Rabb Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa menjadi manaratul ilmi wal huda, ya, sumber ilmu, menyebarkan ilmu agama kepada seluruh umat, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Insya Allah Al-Wafa ini bermanfaat. Al-Wafa ini berkualitas sehingga menghasilkan kader-kader bangsa yang mumpuni. Yuk, daftarkan putra-putri Anda di STIS Al-Wafa Bogor. Kami tunggu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasut wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذهب الظمأ وافتلت العروق وثبت الأجر insyaallah. Kami, keluarga besar Yayasan Al-Fidyan Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.